Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatan iman 'azzakumullah. Kalimat yang sama diucapkan oleh sahabat Rasulullah SAW dan kita ketika kita masuk Islam memiliki dampak yang berbeda antara kalimat yang keluar dari lisan sahabat Rasulullah dengan kita. Kenapa? Karena tingkat kesusahan di dalam memekikkan, mendeklarasikan kalimat tersebut berbeda dengan kita. Ada salah seorang sahabat Nabi untuk menggambarkan bagaimana susahnya mengucapkan syahadat dibanding kita hari ini. Namanya Abdullah bin Jahsy. Saya pernah cerita, Abdullah bin Jahsy ini sahabat yang bahkan ketika Rasulullah belum masuk ke rumahnya Abil Arqam bin Abil Arqam, beliau ini sudah masuk Islam. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalin. Abdullah bin Jahsy katanya diriwayatkan bahwa awal-awal dia masuk Islam, rumahnya dibakar oleh Abu Jahal. Coba bayangkan, bahwa dulu untuk memeluk Islam, untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is really a big deal dulu itu. Orang harus kehilangan rumahnya, orang harus diboikot secara ekonomi, orang harus kehilangan asosiasi dengan teman-temannya, secara apapun saja lah. Terlalu banyak penderitaan yang dialami hanya untuk sekedar menyatakan saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengimani Rasulullah SAW dan segala macamnya. Menariknya adalah setiap apapun yang kita putting our effort sungguh-sungguh di dalamnya, maka biasanya kita memiliki sikap yang juga sangat serius terhadap sesuatu itu. Contoh ginilah, orang yang kepingin jadi master sekolah, usahanya serius ya, malam sampai tidak tidur. Karena itu kalau tidak ditulis belakangnya Hamid Jufri MA misalnya, dia marah. Kenapa? Karena MA di situ itu menunjukkan usahanya dia dulu itu yang panjang ceritanya itu. Sehingga MA itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi indikasi kerja kerasnya dulu itu. Karena itu ada semacam perasaan berat, nilainya juga sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang dapat MA honoris causa katakanlah, atau dulu rame misalnya semua pada jadi dokter di Indonesia. Masih ingat kasus salah satu universitas di Amerika yang semua artis sudah jadi dokter, Rhoma Irama jadi dokter dan segala macam itu. Hanya tinggal bayar berapa jadi dokter. Orang tidak akan respect itu. Dan dia biasa aja itu. Kenapa? Karena tidak ada usaha di dalamnya. Kenapa sih asyhadu an la ilaha illallah para sahabat itu begitu amat bernilai, menghunjam ke ulu hatinya dibanding kita yang asyhadu an la ilaha illallah? Karena mereka tidak main-main untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu deklarasinya sungguh-sungguh dibanding deklarasi yang kita kemukakan tadi. Karena itu imannya para sahabat berbeda dengan imannya kita. Karena kenapa beda suasananya. Abdullah bin Jahsy begitu masuk Islam, rumahnya dibakar oleh Abu Jahal. Rumah itu termasuk salah satu rumah terbaik di Makkah. Keluarganya menangis, dan karena dia rumah baik, Abdullah bin Jahsy juga sedih begitu sampai berita rumahnya dibakar. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, ala tardo ya Abdullah, ya Abdullah, apakah kamu rela, kamu ridho wahai Abdullah bin Jahsy, ayyu'tiyakallahu bihadaran fil jannah, Allah memberimu ganti dengan rumah di surga. Qala, kata Abdullah bin Jahsy, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lihat, kalau kita kira-kira ini sama lah modelnya, sudah baca syahadat, rumah kita kebakar. Terus ustadznya bilang, udahlah nggak apa-apa, karena yang penting muslim ya. Nanti di surga dapat rumah, enak atau rumah di surga. Itu kalau kita. Kenapa? Karena makna
syahadat itu berbeda antara orang yang mengalami penderitaan dengan sungguh-sungguh kata itu mewujud dalam bentuk sikapnya, dengan hanya kita yang seperti mudah jadi mukmin. Hari ini orang menjadi mukmin itu tantangannya sedikit, ya, tidak seperti dulu. Orang jadi mukmin dulu itu seperti orang gila, seperti orang edan, seperti orang sinting. Bayangkan semua masyarakat ini katakanlah seperti orang ikut Lia Eden lah zaman sekarang ya. Semua orang muslim tiba-tiba ada orang bisa seperti kita bingung nih kan, kok bisa ya alumni ITB ikut Lia Eden kan gitu, kita aja bingung pikirnya itu. Seperti itulah kira-kira. Ini ada orang kok ikut Muhammad, kira-kira kayak begitu. Semua orang nyerca dia dan segala macam. Itu yang suasana itu yang harus kita pahami dari konteks Makkah yang begitu susahnya. Dan untuk memelihara iman itu menjadi sangat menarik. Coba kita renungkan doanya Abdullah bin Jahsy. Banyak cerita tentang Abdullah bin Jahsy, tapi saya ingin singkat saja untuk mengawali rangkaiannya dengan kata Jahami disuruh ngerangkum tadi. Jadi biar ada nyambungnya dengan kristianisasi tadi. Di perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahsy ini sebelum berperang berdoa dulu. Kata dia, yuk waktu sendirian kita berdoa kepada Allah SWT, gantian, saya doa dulu terus kamu ngaminin, terus kalian doa dulu kamu ngaminin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdoa dulu. Kata Sa'ad, ya Rabb, kata dia, idza laqitul adu falaqini rajulan syadidan baksub syadidan haraduhu uqatiluhu wa yuqatiluni thumma rzuqni adh-dhafara alayhi hatta uqatilahu wa akhudhu salabahu fa ammana Abdullah bin Jahsy ala du'ai. Kata dia, ya Allah, ketemukan aku dengan musuh yang kuat, aku ingin membunuh dia dan dia ingin membunuh, dan kemudian menangkan aku atas dia. Kata Abdullah bin Jahsy, amin. Giliran Abdullah bin Jahsy, apa kata dia, ya Allah, ketemukan aku juga dengan musuh yang kuat, aku ingin membunuhnya, dia juga ingin membunuhku, tapi potonglah hidungku ini dan telingaku ini, sehingga kelak ketika aku bertemu denganmu, ketika engkau bertanya kemana hidung dan telingamu, kata dia, aku kehilangan hidung dan telingaku itu karena aku berjihad di jalan. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah terjadi peperangan, meninggal Abdullah bin Jahsy dan segala macam, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tahu doanya Abdullah bin Jahsy lebih baik dari doaku, kata dia, dan Allah mengabulkan. Ini impact dari syahadat tadi itu loh, yang sepertinya sangat mudah bagi kita, tapi punya implikasi yang sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan hari ini. Mereka membayar mahal untuk beriman kepada Allah SWT, untuk kecintaan kepada Allah SWT, sementara kita ini belum pernah dicoba. Kalaupun dicoba masih sedikit. Semakin banyak kita mendapatkan latihan keimanan, disitulah nanti kita akan mendapatkan kekuatan dan kita bisa sabat di dalam agama ini, bisa sangat kokoh firm di dalam agama ini, punya keimanan yang kokoh sebagaimana orang-orang dahulu yang menjadi contoh teladan bagi kita semua, yang seperti Abdullah bin Jahsy. Suatu saat kita bicara lebih detail tentang Abdullah bin Jahsy. Kita masuk sekarang ke hikam karena waktu kita tidak banyak. Masih tentang warid, ya, waridan. Ya. Rumus kemarin untuk mempermudah adalah bahwa Allah itu mendatangkan warid agar kita sampai kepada Allah SWT. Rumus gampangnya, kita ini adalah semua sedang melakukan perjalanan menuju Allah SWT. Hidup ini kan sebenarnya sekedar kembali pulang kepada Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah, nanti kembali kepada Allah. Hidup itu cuma begitu aja sebenarnya. Meniti kembali, jalan kembali. Karena itu yang paling penting adalah menemukan titik kembali kita. Al-Quran menyatakan wa ilaihil masir, wa ilayyal masir. Hanya kepadaku tempat kalian ini kembali, kepada Allah. Lah, orang yang sadar akan final destination dengan orang yang nggak sadar itu sangat berbeda. Ya. Kata Ibnu Arabi, ada orang yang sukarela pulangnya, ya. Ada yang orang nggak sukarela pulangnya itu. Maksudnya dia nggak punya kesadaran untuk pulang,
hanya kemudian ketabrak mobil mati, akhirnya juga pulang juga, karena mau sadar atau tidak sadar, mau terpaksa atau tidak terpaksa, orang tetap aja pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tidak ada orang yang tidak pulang. Karena itu setiap orang meninggal dunia kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena semua kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya adalah ada orang yang pulang itu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Qur'an irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada orang yang pulang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini semua adalah orang-orang yang sedang menjadikan perjalanan hidup kita ini, salikin kita ini semua menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai final destination kita, sebagai goal utama kita. Nah, di dalam perjalanan itu ada banyak godaan. Dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan, dengan seluruh perjuangan yang kita lakukan, akan banyak godaan. Nah, bagi orang yang konsisten di dalam peribadatannya menuju Allah SWT dengan seluruh bentuknya, karena ini menariknya Islam, kita harus melihatnya dari seluruh aspeknya. Jadi ada kelompok Islam yang memperjuangkan Islam dari aspek konversi kayak begini, ya. Ada yang menyebarkan dakwah door to door, ya. Ada yang memperjuangkan dari aspek politik, ada yang memperjuangkan dan segala macam. Bayangkan kalau seandainya semuanya ini punya sinergi yang baik dari seluruh kelompok itu, cepat baiknya orang Islam, ya. Seandainya. Kenapa? Karena memang susah orang itu bekerja secara utuh dari seluruh aspeknya. Pasti ada tekanan mana yang paling diutamakan dari masing-masing kelompok gerakan dalam Islam. Kalau semuanya ini bisa saling bersinergi untuk izzah Islam, untuk segeranya terjadi kemuliaan di Islam ini, insya Allah itu akan memudahkan jalan menuju ke sana. Nah, dengan seluruh itu yang kita namakan sebagai ibadah, itu akan muncul namanya warid, ya, atau gampangannya kalau di hikam disederhanakan menjadi cahaya atau pepadang kalau bahasa Jawanya. Orang itu gampangannya begini, seperti orang hidup di dalam rumah yang gelap, tidak ada penerangnya. Di dalam rumah itu ada kalajengking, ada ular, ada emas, ada perak dan segala macam. Kalau orang tidak punya cahaya, maka dia tidak tahu mana yang harus diambil. Dia kepingin emas, mungkin boleh jadi yang diambil kalajengking dan segala macam. Cahaya yang datang dari Allah itu adalah disebut dengan warid, yang membuat orang kemudian tahu benar ini yang harus saya bawa sebagai bekal perjalanan saya. Seperti kemarin, warid itu diberikan oleh Allah bagi orang yang meniti perjalanan menuju Allah dengan berbagai tingkatannya. Kalau orang awalnya terserimpung di dalam ghaflah, seperti orang itu yang tertidur, ya nggak pernah ingat Allah dan segala macam, oleh Allah dikasih warid dengan cara disadarkan dari tidurnya. Yang tadi lalai itu sekarang disadarkan, diingat kepada Allah SWT dengan berbagai kasusnya, ya. Ini fungsi pertama dari warid, sebagaimana penjelasannya kemarin adalah liyatasallamaka min yadil akhyar, untuk mengambil kita dari kekuatan akhyar, dari kata ghair jamaknya akhyar, dari selain Allah SWT. Pertama, musuh kita yang membuat kita ini tidak pulang-pulang kepada Allah, tidak sadar-sadar kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, masih terkungkung dalam maksiat adalah karena kita dikuasai. Bahasanya ini Ibnu rasakan dari adalah yadul aghyar, kekuatan selain Allah SWT. Aghyar itu biasanya referring kepada apapun yang selain Allah. Sebenarnya tidak ada, ya, karena semuanya ini ciptaan Allah. Cuman kadang-kadang ciptaan Allah ini bisa menjadi penghalang kepada Allah sendiri. Sama di Westol semalam saya bilang contoh, misalnya kita ini rendahnya kualitas kita misalnya. Ada banyak kata-kata zikir hari ini yang kehilangan pesan zikirnya, kecuali menjadi kata-kata saja. Contoh insya Allah, ya. Insya Allah itu maunya kita menyatakan bahwa saya ini tidak bisa benar-benar menjanjikan apa-apa, karena semuanya tergantung kepada Allah SWT.
Tapi ketika sekarang maknanya insya Allah itu, ya insya Allah enggak. Ya. Besok datang ya insya Allah. Ya, insya Allah maksudnya ya kayaknya besaran enggaknya. Tapi enggak ada dihubungkan itu dengan Allah. Ketika orang bilang insya Allah, yang mestinya itu alat untuk mengingat Allah, karena namanya zikir, tapi nggak ada zikirnya. Contoh lagi yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kita memuji Allah SWT karena di hadapan kita atau ketika kita mendapat rezeki kita menyadari bahwa ini karunia Allah. Sehingga ketika dapat rezeki kita bilang alhamdulillah, pak kita ini dan batin kita ini yang kita ingat Allah. Sekarang ini ketika kita bilang alhamdulillah, yang kita ingat bukan Allah. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan misalnya, kalau kita makan kenyang, kita merasa kenyang, kita bilang alhamdulillah. Ingatan kita kepada apa? Kepada kenyangnya tubuh kita. Begitu kenyang, alhamdulillah. Tapi nggak ada Allahnya. Nah, yang ketiga, contoh masya Allah, ini yang paling sekarang sudah kehilangan maknanya masya Allah. Kapan kita masya Allah itu? Ketika heran. Tapi nggak ada hubungannya dengan Allah. Contoh, lihat perempuan cantik, wow, masya Allah. Masya, tapi nggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih di misalnya di Ashabul Kahfi yang kemarin kita kaji, ya, tentang pemilik kebun itu, masih ada pemilik kebun. Yang pemilik kebun yang punya dua kebun, yang kebunnya baik, sama satu pemilik kebun yang kebunnya jelek. Yang kebunnya jelek ini begitu setiap masuk kebunnya dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selalu dia ngomong begitu. Yang satunya enggak. Yang satunya dia wah kebun saya hebat, yang perairan saya segala macam pastilah hebat. Yang satunya dia selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya? Kenapa dia bilang masya Allah? Karena dia bilang semuanya ini, pohon saya yang ada buahnya, irigasi saya yang kadang macet segala macam, ini semuanya ketentuan Allah. Dan saya menerima itu. Kan ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Saya cukup berusaha, ketentuan finalnya Allah SWT. Karena tidak ada daya saya menolak kejelekan, dan tidak ada usaha saya yang benar-benar yang saya mampu mendatangkan kebaikan kecuali dari Allah SWT. Maka zikirnya dia Bismillah masya Allah itu ingatnya kepada Allah. Ya. Kalau kita contoh, mestinya orang itu kalau melihat misalnya pada orang cantik misalnya, kalau dia bilang masya Allah, begitu hebatnya ya Allah bisa menciptakan makhluk perempuan itu jadi cantik. Tapi ingatnya sama Allah, bukan ingat cantiknya orang itu. Itu namanya masya Allah beneran. Kenapa? Karena masya Allah itu menjadi zikir, mengingat Allah, bukan mengingat cantiknya orang itu. Tapi yang dia ingat, masya Allah, tidak bisa yang kecuali Allah yang bikin. Maka ada bukan syahwat yang muncul. Kalau kita kan, masya Allah, kok bisa begitu ya, Spanyol bener misalnya. Nah ini bukan masya Allah. Ini maksud saya apa ya? Banyak zikir itu sudah bukan menjadi alat untuk berzikir. Subhanallah sekali ini kan. Hal kecil tapi sudah kehilangan maknanya semuanya. Kita bilang Allahu Akbar, kita bilang Alhamdulillah, kita bilang masya Allah, kita bilang Subhanallah, semuanya sudah ada Allahnya. Hanya komat kamitnya, masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Bayangkan padahal kita disuruh berzikir kepada Allah, namanya aja kita remembering Allah, tetapi bacaan kita tidak menjadi alat untuk remembering Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renungkan, ya, kenapa saya ngomong itu kok tidak ada Allahnya sama sekali dalam hati? Ini kan berbeda dengan Rasulullah yang Subhanallah, benar-benar Subhanallah, benar-benar dia mengagumi Allah, Maha Suci Allah. Ya, dan ini maksud saya. Kenapa? Karena kita semuanya ada pada kondisi ghaflah. Kita ini apa namanya? Apa lalai, ya, lalai. Kita dalam kondisi lalai karena kita lupa terhadap esensinya itu. Nah, begitu kita dikasih kesadaran, kemudian menjadi ingat, ini yang disebut dengan warid tingkat pertama. Ya, warid tingkat pertama, yang disebut dengan nur waridil intibah, ya, cahaya yang membuat kita menjadi terbangun dari ghaflah kita. Kenapa Allah ngasih itu? Agar bisa orang sampai kepada Allah lagi, nggak tertutup ya, Ini yang pertama kemarin. Fungsinya adalah agar kita diambil, karena aghyar itu seperti merenggut jiwa kita dari Allah SWT, dari kesadaran akan Allah. Lah, ketika kita dapat warid, fungsi yang kemarin yang pertama, liatasallamaka
min yadil akhyar, mengambil kita dari rengkuhan, dari kekuasaan akhyar. Itu yang pertama, untuk mengingatkan lagi. Yang kedua, limuharriroka min rokil athar, untuk membebaskan kita dari perbudakan athar. Athar itu bekas-bekas. Bekas-bekas itu maksudnya begini, maksudnya kalau orang makan terus dapat nikmat itu namanya atharnya. Kita sudah, kalau akhyar itu masih barang wajarnya, kalau athar itu jauh lebih halus lagi lah. Misalnya mungkin berupa kenikmatan makan, sanjungan orang, itu bisa jadi perbudak loh. Ada orang ceramah terus, tapi sebenarnya yang dia cari bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dipujinya orang, disanjungnya orang, dikagumi orang sebagian segala macam. Itu rakil athar. Dia sebenarnya diperbudak oleh athar, tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada Allah. Nah, itu diingatkan dengan cara apa? Tadi dikasih warid. Ya. Itu yang fungsi kedua dari warid. Yang ketiga, yang kemarin, liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik, ya. Kemudian dikeluarkan dari eksistensi kita sampai kemudian kita menyadari kita musyahadah kepada Allah SWT. Itu fungsi dari warid untuk mengawali. Oke. Kita sekarang masuk ke selanjutnya. Al-anwar maqayal qulub wal asrar. Anwar atau nur-nur itu, cahaya itu, light, adalah semacam tumpangan kita atau alat yang Allah letakkan di dalam hati dan asrar kita, yang membuat kita ini, asrar dan hati kita ini bisa jalan menuju Allah SWT. Ya. Saya kenalkan dulu dengan berbagai istilah yang biasanya dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah itu menyamakan ruh, nafas, qalbun, sama apa tadi, sama asrar, sama sir, itu sebagai satu entitas ketika dia berbeda fungsinya, tapi semuanya sama. Definisinya, semuanya itu didefinisikan sebagai latifah ruhaniyah, robbaniyah, satu entitas yang halus yang bersifat ruhani dan divine. Ya, bisa dipahami, pokoknya begitulah. Ketika namanya barang ruhani ini dia bisa berpikir, namanya jadi akal, kata Imam Athaillah. Kalau sesuatu yang bersifat ruhani ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, dia menjadi namanya qalbun. Kalau ruhani ini kemudian dia lebih fokus kepada kebaikan, namanya ruh. Kalau menurut bahasa Italian. Kalau ruhani ini lebih maunya menuju kejelekan, dia menjadi nafas, kata dia. Dan kalau dia jauh lebih dalam lagi masuknya sampai ke alam jabarut, namanya sir. Nah, itu bahasanya Ibnu Athaillah Sakandari yang digunakan di kitab ini. Ya. Jadi sebenarnya dia satu entitas yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. An-nur jundul qalbi kama anna dhulumah jundul nafsi fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amadahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad dhulmi wal akhyar. Cahaya itu adalah tentaranya hati. Jadi hati kita ini bisa berfungsi secara baik kalau Allah kasih cahaya di dalamnya. Dan sebenarnya membuat hati kita ini bisa berfungsi dengan baik ya kalau ada cahaya. Fungsinya orang bisa mendapatkan hidayah karena cahaya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Sebagaimana gulmah atau kepekanan itu adalah cahayanya nafsu. Sama kalau orang sudah tahu Pak, saya sudah gelap saat itu. Makanya bisa lihat, bayangkan sekarang kalau orang melakukan kejahatan, membunuh seperti ya kita, semoga kita berdoa kepada ada salah satu saudara kita yang mendapatkan kesusahan, musibah, adiknya diperkosa dan dibunuh orang di Jakarta. Ada teman kita namanya Badrus Soleh di daerah Klaten, dia punya
adik perempuan yang mendapatkan musibahnya. Orang kalau melaksanakan kejahatan, biasanya kan kalau kita tanyai begitu dia sadar, kenapa kamu melakukan gitu? Biasanya dia bilang, nggak tahu Pak, saya pada suku seperti yang benar-benar gelap saya sudah. Seringkali nggak ngomong begini, ya. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu hanya mampu melaksanakan kejelekan ketika rohaninya gelap, ketika hatinya gelap. Nggak ada, ini lagi banyak sama lah. Kalau ada suami yang berani menempelin istri, itu memang istrinya, hatinya, sikap dia terhadap istri itu yang digelapkan oleh Allah. Maksudnya gelap itu misalnya tidak ada pun seberkas cahaya atau kebaikan dari istri yang hadir menjadi kesadaran pada saat itu. Yang nampak jeleknya istri terus, sehingga dia berani untuk nampar. Kalau orang mau nampar masih ingat saja kebaikan, salah satu kebaikan istri tidak jadi dia nampar. Kenapa? Karena masih ada an-nur. Karena dia masih ingat dia ada buah dari anak-anak saya kelahirin. Itu namanya cahaya yang menerangi hati. Jangan dibayangkan cahaya benar-benar lampu senter, enggak, tapi seperti kesadaran yang membuat kegelapan itu menjadi hilang. Ya. Sama seperti ginilah, seperti kacamata. Ya. Itu juga disebut dengan, itu yang bahasanya nur. Misalnya orang kalau rabun tidak bisa melihat apa-apa itu, tapi begitu dikasih mata kan jadi kelihatan. Sama kayak begitu. Hati kita ini dia nggak bisa berfungsi kalau dia tidak punya an-nur. Nur itu dari apa? Dari amal soleh, dari kebaikan kita, dari macam-macam ya, dari macam-macam. Kalau itu kita memiliki amal kebaikan, itu seperti kacamata. Hati kita ini kan seperti basiroh kita ini minusnya udah dapat kapan? Mungkin ada minusnya, ada plusnya, ada silindernya segala macam lah. Rabun, nggak tahu katarak segala macam itu. Nggak bisa melihat yang baik. Dia tidak rabun, nggak melihat apa-apa. Karena itu dia sukar untuk memilih. Nanti kita kelihatan bagaimana fungsinya dari basiroh. Nah, nur itu seperti kacamata yang ditempelkan ke mata orang yang rabun, sehingga dia bisa lihat, oh ini lagi tuh, ini nasi goreng toh, dan segala macam. Itu yang disebut dengan an-nur. Itu disebut dengan an-nur. Nah, nur itu menjadi tentaranya hati. Kalau orang hatinya tidak ada nurnya, hatinya nggak bisa bekerja. Nah, yang membuat hati gelap adalah dosa, sebagai rumus yang kita ketahui dari hadis itu. Ya, semua orang, setiap dosa yang kita lakukan, maka ada nuqtatun sauda, kata Rasulullah. Ada titik hitam, semakin banyak semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Kalau sudah hitam, nggak bisa dia punya apa-apa, seperti orang yang sakit mata. Ya. Nah, kalau sudah gelap, rivernya kemudian dia akan bisa melakukan, dia sudah menjadi tentaranya hawa nafsunya. Kalau sudah jadi hawa nafsu, maka maksiat yang dia lakukan, kira-kira kayak gitu. Kalau Allah berkehendak, menurut Ibnu Athaillah, ayam surah abdahu, untuk menolong hambanya, amadahu bijunudil quwwah. Allah itu mendatangkan, menguatkan dia dengan apa? Dengan tentara-tentara cahaya. Akan dikasih oleh Allah dengan waridat, dikasih peluang-peluang untuk mendapatkan cahaya, dikasih kesadaran, dikasih buku yang mungkin dia baca membuat dia tersadar, dan segala macam lah, berbagai junudul anwar ini yang membuat dia kemudian gelapnya menjadi hilang. Nah, dan dia dilepaskan dan dia dilepaskan dari kepekatan yang ditimbulkan oleh al-aghyar tadi, oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kemudian tersadar, Masya Allah, iya ya, itu maksudnya. Ya. Jadi ini hanya sebagai apa namanya ya, penjelasan lebih jauh dari fungsi warid yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah bahwa semakin orang melakukan al-zulm, makanya puncak dari kepekatan itu adalah syirik, sebagaimana dalam Al-Quran ya, yang disebut dengan dosa besar al-zulm. Makanya kemudian orang bingung kenapa Pak? Apakah makna al-zulm itu ketika tanya ke Rasulullah, zulm di Al-Quran salah satu ayat itu merefer kepada syirik, karena itu puncaknya. Sebagaimana juga di dalam hadis al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Semua perbuatan zalim itu membuat kepekatan di hari kiamat kelak. Ya, setiap dosa itu hitam, kalau ada warnanya dia hitam warnanya itu. Dan setiap kebaikan itu dia cahaya yang mencahayai diri kita.
Itu maksudnya dari kalimat selanjutnya. Syekh Zarruq radhiyallahu an itu menjelaskan tentara-tentaranya hati atau penolong-penolong yang menolong cahaya yang dihadirkan oleh Allah itu dibagi menjadi 3 katanya. Yang pertama, keyakinan yang tidak bercampur la yukhalitu syak wala raib, yang tidak tercampur dengan keraguan dan syak, kekhawatiran. Alat pertama cara Allah menguatkan batin kita dengan cahaya itu adalah kita yakin dengan sesuatu, bukan sesuatunya Syahrini tapi sesuatu beneran ya. Indonesia ya ada Bangil ini sesuatu banget. Masa baik belum Quran malah aja. Udah gitu presiden MCV lagi. Ya. Tema urusan hidayah, urusan Allah SWT yang berat, cuma urusan. Yang menarik adalah satu, keyakinan itu kadang orang itu yang mudah untuk yakin, ada yang enggak. Kalau kita diberi keyakinan terhadap sesuatu, meskipun mungkin ada orang itu yang baru yakin kalau akalnya menerima, ada orang yang yakin aja udah, yakin aja meskipun akalnya mungkin tidak menerima dalam urusan keagamaan. Cara Allah membentengi orang yang tidak terjerumus ke dalam maksiat adalah diberikan keyakinan yang pertama. Jadi syukur kalau kita punya firm yakin, meskipun saya punya yakin Pak, entahlah kayak apa, pokoknya saya yakin aja dah, kira-kira kayak gitu. Ini nur yang pertama yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ilmu yang mampu menjadi bayan, menjadi penjelas, menjadi furqan, menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Itu juga cahaya yang diberikan oleh Allah, karena semuanya itu berupa cahaya. Ada keyakinan yang langsung dimasukkan ke dalam hati yang membuat dia tentram dengan apapun yang dalam agama ini, dia bisa menerima apapun kewajiban agama langsung taslim saja, sebagaimana Allah menyatakan yasrah sadruhu lil Islam, menjadi bahasa Jawanya itu sumeleh hatinya itu, tenang, menerima Islam itu, tidak tahu jadi surhus sudur, jadi lapang hatinya. Itu tingkat yang pertama. Ada orang yang tidak bisa langsung kayak begitu kecuali dia ada bayannya, ada penjelasannya. Oh, ternyata itu begitu toh, misalnya kayak gitu. Ini yang disebut dengan ilmu. Nah, kita harus mencari semuanya itu. Keyakinan itu kita minta dari Allah. Makanya kita ini disuruh beriman hatta yakin sampai kita meninggal, untuk terus meniti iman itu agar benar-benar building namanya kita akan beryakin. Ya. Yang kedua, cari ilmu, karena itu juga alat untuk mendapatkan cahaya. Karena ilmu itu dasarnya adalah cahaya dari Allah SWT, ya, cahaya dari Allah SWT. Tapi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah ilham yang diberikan oleh Allah. Ilham yang diberikan oleh Allah. Sementara zulm kebalikannya. Ini semua alat-alat yang mengantarkan orang pada perkataan. Yang pertama, ghalabatul jahli ala nafas. Bodohnya ada ketulungan sehingga dia kebodohan dia itu menguasai nafsunya. Dia tidak ada keyakinannya sama sekali dalam hati. Ini pertama yang membuat orang lupa kepada Allah. Dhaful yakin, lemah keyakinannya. Pernah tidak ketemu orang Islam? Sebenarnya semua dilakukan dalam Islam itu. Sebenarnya kan, ada orang yang dhaful yakin, memang keyakinannya sangat lemah kepada ajaran agama ini. Ini juga penyakit yang mudah mengantarkan orang kepada kepekatan. Ini semua alat untuk menghitamkan hati. Dhaful iman. Apalagi kita lanjut lagi, masih tentang warid, panjang tentang warid. Satu lagi tentang warid. An-nur lahu al-kashfu wal basirah lahu al-hukmu wal qalbu lahu al-iqbal wal idbar. Cahaya itu digunakan untuk melahirkan mukasyafah istilahnya, atau menyibak tabir. Sementara basirah yang ada dalam hati
hati kita itu digunakan sebagai judgement untuk membedakan sebagai hakim antara baik dan buruk. Ini semuanya istilah teknis ya. Kita cepatkan saja lah biar selesai urusan warid ini. Dan yang ketiga, hati yang fungsinya untuk menolak atau menerima, iqbal wal idbar. Ini sebenarnya penerusan saja. Yang pertama, hatinya seseorang itu, pertama dia tidak bisa berfungsi apa-apa kalau dia tidak mendapat cahaya. Dia tertutupi oleh takdir. Kalau dia mendapat cahaya, maka dia baru bisa kasyaf, bisa terbuka. Ibarat orang itu tutupnya dibuka oleh Allah SWT. Cahaya itu apa? Seperti yang tadi itu, semua jalan menuju Allah itu namanya cahaya. Kalau sudah terbuka, maka basirohnya akan hidup. Kalau sudah basirohnya hidup, basiroh itu yang bisa menjudgment ini yang benar, ini yang salah. Dia sudah selesai, sekarang sudah mulai bisa memilah. Ternyata begini yang hidup itu, ternyata begini ya, ternyata dosa itu membawa begini segala macam. Dia sudah bisa membedakan antara mararatul maksiyah dengan halawatul iman, dengan halawat pahitnya maksiat, panasnya maksiat dengan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Itu kalau basirohnya sudah hidup. Kita lihat saja stage kita. Kalau kita ini sudah mampu membedakan, tidak bisa, yang ini saya nggak bisa. Pokoknya semua yang arah maksiat kita bisa membedakan, basiroh kita hidup. Kalau belum pada tingkat itu, maka kita masih butuh cahaya ini untuk bisa kasyaf, itu gampangannya. Dan itu cahaya itu namanya warid yang diberikan oleh Allah itu, mau intibah atau waridul wisol dan segala macamnya itu yang dikasih oleh Allah SWT. Saya tidak tahu, agak teoritis mungkinnya ini. Dan yang paling terakhir, kalau basirohnya sudah hidup, hati itu kemudian bisa berfungsi secara baik. Either yang ini saya iqbal atau yang ini saya idbar, saya ini saya ambil, yang ini saya tolak, itu hatinya sudah bisa berfungsi dengan baik. Itu maksudnya dengan an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Ya. Itu secara singkat tentang warid. Nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab saja, karena kemarin kita sudah cukup panjang bicara tentang warid. Kita masuk ke tema yang baru di terakhir, al-farh bit-tha'ah, gembira dengan ketaatan. Kata Ibnu Athaillah sekali, la tufrihuka ta'ah li'annaha barazat minka. Janganlah bergembira dengan ketaatan, karena sesungguhnya ketaatan itu muncul dari dirimu. Kita dilarang untuk merasa happy kalau meskipun kita beribadah, kalau kita menyangka ibadah itu muncul dari diri kita. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Gembiralah dengan ibadah, karena ibadah itu kita sadari muncul dari Allah SWT, dari anugerah Allah kepada kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, sebab fadlnya Allah, sebab kemurahan Allah, rahmatnya Allah, maka bergembiralah, karena dia jauh lebih baik, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dalam hidup ini. Mestinya orang itu kan memang sebagaimana di dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ya, siapa yang bahagianya itu karena kebaikannya, kalau ibadah dia merasa senang, kalau dia maksiat dia merasa susah, maka dia orang mukmin. Itu indikasi kata Rasulullah SAW. Kalau kita berbuat maksiat kita susah, sedih. Kalau kita berbuat nikmat, berbuat ibadah kita merasa senang, kita merasa baik, tentram hati kita itu fahuwa mu'min kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis ini kayak ditafsiri lah, ditaksis oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan gembira itu tidak sekedar gembira. Satu, kalau motif orang bergembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bisa ibadah itu disebabkan karena dirinya, alhamdulillah saya sudah bisa sholat tahajud, alhamdulillah Pak saya bisa begini, saya bisa begitu, maka sebenarnya itu kebahagiaan yang buruk.
Tapi kalau kita bergembira karena kita mampu beribadah kepada Allah, karena kesadaran bahwa yang membuat saya bisa ibadah ini karena Allah menganugerahkan saya kemampuan untuk bisa beribadah, maka itulah kebahagiaan yang baik. Contoh di syarahnya dijelaskan seperti begini, kalau dimudahkan. Ada orang kaya punya menantu, menantunya ini anak pesantren miskin. Karena anaknya pintar, diambil menantu. Orang tuanya sayang banget, dibangunin rumah. Kawin 2 tahun dibangunin rumah bagus. Datanglah teman-temannya ini, teman-temannya yang tadi melihat rumahnya bagus. Mertuanya ada di sampingnya, terus dia bilang, wah hebatnya rumahmu bagus. Iya, emang kayak masa kayak kamu, saya 2 tahun menikah udah kayak begini. Padahal temannya, mertuanya ada di sampingnya, mertuanya. Tapi dia bangga dengan alhamdulillah ini ya rumah kamu, iya alhamdulillah ini, wah segala macam. Seakan-akan rumah itu dari dia, padahal ada orang tuanya. Menantu yang kayak gini tahu adab enggak sama orang tuanya? Enggak tahu adab. Kata orang tuanya, oh gundul, kira-kira ya. Gambarannya kan kayak gitu sebenarnya. Karena dia enggak tahu terima kasih, misalnya apa bu, ada adabnya, etikanya kayak gitu. Kamu lupa ya sama saya yang ngasih, kira-kira memang batanya siapa yang ngasih, semennya siapa yang ngasih, kira-kira segala macam. Kita ini seakan-akan dengan Allah kayak begitulah. Kita beribadah, sholat dan segala macam. Kalau kita tanyakan sekarang, memang siapa yang ngasih badan itu? Allah SWT. Siapa yang menyadarkan otak kita bahwa kita ini harus nyembah Allah? Allah SWT. Siapa yang membangunkan kita di malam hari untuk bisa ibadah? Allah SWT. Siapa yang memberikan makanan sehingga kita bisa punya energi untuk bisa ibadah? Allah SWT. Kemudian kita bilang, ibadah ini saya loh. Ini kan seperti menantu tadi ini, wah itu enaknya aja. Saya yang ngasih nafas kamu, saya yang ngasih rezeki kamu, saya yang mencukupi nikmat kamu, saya yang buat kamu sehat dan segala macamnya sehingga you bisa ibadah. Sekarang kamu ada ibadah karena kamu. Kira-kira kayak gitu. Kamu sekarang menganggap ibadah itu sekarang milik kamu, sebagaimana rumah kamu ini rumah kamu. Padahal nama rumahnya itu masih nama mertuanya. Kira-kira kayak begitu. Tapi sudah diakui sama persis macam itu. Ini karena itu kalau orang yang menyadari, maka jangan pernah merasa bangga dengan ibadah atau merasa apa namanya itu kemilik apa namanya, merasa memiliki dengan ibadah. Ada istilahnya kalau di bahasa Jawa itu merasa memiliki, bukan keming, saya lupa lah. Yang merasa memiliki terhadap ibadah itu. Ini yang jelek. Kalau kita bahagianya karena itu, biasanya orang-orang baru melaksanakan ibadah muncul perasaan itu. Alhamdulillah saya sekarang sudah rutin Pak selama 1 tahun ini 2 rakaat sholat tahajud misalnya. Alhamdulillah saya tiap hari sekarang 1 halaman baca Quran. Tiap hari alhamdulillah sesuatu. Kira-kira yang gitu ya. Misalnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini contoh dari yang tadi yang pertama tadi, bergembira karena kita merasa ibadah muncul dari diri kita. Dan ini nilai kualitasnya meskipun Allah mungkin mesam-mesemnya tidak seperti mertua kita. Allahnya mungkin mesam-mesem tidak apa-apa. Kira-kira nggak apa-apa. Mungkin kalau Allah begitu, tapi nilainya itu kecil. Semakin kita ikhlas, semakin kita merasa yang tadi itu Masya Allah. Nah, kita bahkan lihat contohnya orang kalau ibadahnya itu pride-nya itu ada pada dirinya. Itu Masya Allah hebat kamu ya. Dia merasa saya itu. Gitu. Padahal yang ngomong Masya Allah ingatnya sama Allah, tapi dia seakan memuji dia. Ya, memuji dia. Padahal enggak. Ini yang dimaksud dengan ibadah semacam itu. Kita geser itu sehingga kita tidak merasa memiliki ibadah, tidak merasa memiliki ibadah, tapi merasa alhamdulillah ya Allah, dengan gunanya saya kayak begini, dengan model saya yang kayak begini ini, masih saya dibolehkan untuk menyebut namamu, ya. Mulut saya yang sudah banyak dosanya, ya, suka lying, suka ngomong yang nggak benar, suka macam-macam, masih dibolehkan nyebut Allah. Ini kan Engkau yang sangat suci ya Allah, saya masih diberi mudah anugerah, ya, sudah anugerah. Kalau kita punya kesadaran ini, Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan tubuh saya yang nggak karu-karuan ini, sebenarnya nggak layak saya nyembah kamu. Ya,
Ibarat orang itu kan, jangankan orang nyembah Allah SWT ya, orang hadir dalam undangan orang yang top aja, itu pilih-pilih. Masih disuruh dress code-nya apa dan segala macam, agar apa? Matching dengan itu. Kalau kita renungkan, apa yang kita ini yang sebenarnya kita layak sama Allah SWT? Model kayak begini. Ya, udah karuan kita ini. Omongan kita busuk. Kalau sebenarnya kita tahu waktunya apa kamu misalnya nyembah saya ini kualitas kayak begini dan segala macam. Hanya karena Allah sayang sama kita. Dan jangan menyangka kita bisa membeli surga dengan amal kita. Kalau menurut Allah, saya butuh dengan amal model amal kayak begini aja lu bangga-banggain. Kira-kira gitu Allah. Ya. Cuman kalau kita usaha, karena kita sadar ya Allah, karena aku diperintah olehmu, aku dengan suka yang begini ini, alhamdulillah ya Allah, kok di kemampuan saya beribadah. Nah itu yang Allah, ya sudah apa-apa. Saya sangat sayang sama. Meskipun saya tahu kayak begini. Sama lah seperti kita melihat anak kita suruh tolong dong bikin ini, kita lihat cara bikinnya udah bener ya, tidak apa-apa, tapi kita seneng melihatnya itu. Kenapa? Karena dia berusaha. Ibadah itu cuma gitu doang sebenarnya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, sama sekali nggak butuh. Dipikir butuh Allah dengan ibadah kita. Semua orang kufur juga Allah nggak berkurang kehebatan Allah SWT. Kita yang butuh. Karena itu robalah cara beribadah itu dengan benar-benar mengikhlaskan. Dengan benar-benar mengikhlaskan. Semakin kita ikhlas, semakin kita baik. Terakhir untuk mengunci, ada masih ingat cerita contoh orang yang benar-benar karena Allah itu adalah semakin dia tidak membutuhkan pujian atas manusia, semakin orang tidak peduli dengan omongan orang terhadap kualitas ibadahnya, terus saja dia tidak peduli, semakin dia ikhlas lillah. Kalau orang fokusnya pada usaha benar-benar karena memang Allah SWT, cirinya adalah istiqomah dan tidak butuh dengan penghargaan dari manusia dan tidak berhenti dengan cercaan manusia. Dia apa namanya? Ya istiqomah kemudian. Sebagaimana perempuan yang membersihkan masjid itu di zaman Rasulullah itu ditarik, tidak disebutkan namanya. Siapa perempuan itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Tetapi Rasul nangis terhadap perempuan itu dan disolati oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia tulus pada Allah SWT. Tulus pada Allah SWT. Ini yang penting untuk kita renungkan di dalam beribadah kepada Allah. Dalam segala aspeknya, menjadi pengurus MCV, bekerja untuk surau kita dan segala macam, kelihatan nanti di ujung kelihatan siapa yang lillah, siapa yang tidak lillah. Kalau dia tidak disebut, misalnya terima kasih pada saya tidak disebut, misalnya, dan segala macamnya, itu nanti kelihatan siapa yang benar-benar lillah. Kalau kita yang kita cari Allah SWT, maka kita tidak istiqomah cirinya. Jadi pengurus mau lagi ini ciri orang istiqomah ya. Gak mau dipensiun. Nah, hanya sebagai contoh bahwa ya jadi Ustaz pulang-pulang gitu. Istiqomah ya. Saya takut kalau istiqomah di sini karena istri nanti jadi koma. Jadi ini yang menarik bahwa mestinya orientasi kita kepada Allah SWT sebagaimana pesannya Ibnu Athaillah Sakandari, jangan menggembirakan dirimu ketaatan yang ketaatan itu muncul dari dirimu. Ya. La tufrihu qatta'ah li annaha barazat minka, bahagialah dengan ketaatan karena ketaatan itu muncul dari Allah SWT kepada dirimu. Kalau kita merasa kayak begitu, bahagialah. Tapi kalau kita merasa ketaatan kita ini muncul dari diri kita saja, alhamdulillah saya begini, jangan bahagia, justru sedihlah. Kenapa? Karena tingkat keikhlasan kita masih di pertengahan. Itu kira-kira untuk pengantar kita pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Mungkin masih sedikit lagi juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada Anda mumpung beliau istiqomah menjawab. Terima kasih. Silakan.
mereka berdoa dengan menyebut amal-amal perbuatan dia itu. Nah itu kalau bicaranya kita konsep ikhlas itu bagaimana ya? Kita yang sebut, oh saya kan pernah ini, saya pernah ini, kalau saya begini, coba konsep ikhlasnya. Yang ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kutipkan kata-kata Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Ali, cicitnya Rasulullah SAW, terkenal juga dengan Imam Sajjad atau imamnya orang-orang yang ahli sujud. Jadi kalau masih ingat peristiwa Karbala, salah satu keluarga Nabi yang tidak dibunuh adalah Ali Zainal Abidin, dan dia ini terekam masih memorinya bibinya, ibunya, mbahnya dan segala macam semua dibunuh ini. Dia teringat rekamannya sehingga tidak ada yang membuat motivasi dia itu lebih kuat untuk beribadah kecuali kesadaran itu, kesadaran akan Allah, kesadaran untuk dan segala macam, sehingga dia terkenal dengan hiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau melihat puncaknya orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin, karena itu digelari dalam sejarah dengan nama Zainal Abidin, ya. Hiasan orang-orang ahli ibadah. Gelar yang lain yang dimiliki oleh Ali Zainal Abidin adalah Imam Sajjad, imamnya orang-orang yang ahli bersujud. Menurut riwayat, punggungnya Ali Zainal Abidin itu sedikit melengkung karena kebanyakan sujud dan rukuk. Kalau kita melengkung karena urusan yang lainnya, ini karena kebanyakan sujud. Ali Zainal Abidin, kata Ali Zainal Abidin, kullu syai'in min af'alina, segala sesuatu dari amal perbuatan kita ini tasolat bi ru'yatu kadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal. Kalau kita masih merefer kepada pendapat kita, rohyu kita, ini karena saya itu tanda amal kita tidak diterima. Ini berat ya, ini berat. Kata Ali Zainal Abidin, kalau li'anal maqbul marfu'un mughibun anka, karena sesuatu yang diterima oleh Allah itu diterima dan kemudian hilang dari diri. Sama kayak kalau Allah menerima dari amal kita, itu kemudian kita hilang. Itu tandanya amal kita naik kepada Allah. Kalau amal kita masih di sini, karena saya kamu bisa begini, masih ingat saya siapa yang bantu kamu. Itu kalau pakai Ali Zainal Abidin, tanda amal kita nggak diterima, belum marfu, belum diangkat oleh Allah SWT. Masih ingat cerita dulu misalnya pahala puasa kita masih jatuh, yang sebelum keluarin zakat fitrah, begitu belum naik ya. Semua amal itu naik kepada Allah SWT. Semua amal ibadah termasuk sholat kita. Dalam hadis diceritakan
Ada dua orang yang sholat, amalnya naik, baunya wangi. Ketika dikatakan amal sholatnya siapa yang diisi bulan, dia ikhlas karena Allah, diterima oleh Allah SWT. Hilang. Ada orang yang sholatnya itu gak karu-karuan, gak ingat Allah, seperti baju. Terus dia naik ke atas, seperti baju kumel-kumel. Apa ini kok buruk, baunya jelek, dilemparkan lagi ke orang itu. Kenapa? Karena dia gak marfu, gak diangkat. Mungkin Ali Zainal Abidin menggunakan hadis itu untuk indikasinya. Karena itu kalau sudah amal, gak usah dihitung-hitung amalnya dan gak usah diingat-ingat. Jadi kalau mau diingat, ya belajar ikhlas, belajar ikhlas, belajar ikhlas. Kapan? Kalau kita berhadapan dengan manusia, musuh utama untuk ikhlas adalah satu. Kalau kita berhadapan dengan Allah, boleh. Yang biasanya dikenal dengan istilah tawassul dengan amal soleh itu boleh. Jadi salah satu cara untuk berdoa itu adalah kayak mengharapkan dengan sangat, seakan-akan itu pokoknya ya Allah ini kasih benar ya Allah, sampai kita ini kayak memaksa. Kalau Cak Nun punya teknik menarik kalau doa, ini tekniknya Cak Nun ya. Kalau Cak Nun ini kalau dia sudah berbuat baik kepada istrinya dan segala macam, dia janjikan kepadanya lah, pokoknya kalau saya sudah baik nanti kamu saya berikan mobil. Habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah bilang sama istri saya mau berikan mobil. Saya tidak tahu ya Allah, pokoknya saya sudah berniat baik kepada istri saya berikan mobil. Jadi kalau engkau tidak memberikan saya mobil, berarti engkau membuat saya malu di hadapan istri saya. Karena itu kabulkan doa saya. Jadi Allah itu diposisikan di tempat yang nggak bisa ada kecuali mengabulkan. Kira-kira sebenarnya bukan begitu, itu guyonannya. Guyonannya ada. Semakin kita menunjukkan diri kita ini pada posisi mupor atau orang yang sangat itu terdesak, itu Allah biasanya mengabulkan. Nah, sama dengan tawassul dengan amal soleh, itu seperti kita exposing, kita menunjukkan di hadapan Allah, saya ini benar-benar di spirit saya butuh ya Allah. Itu sebagaimana orang yang tertutup dengan batu di gua itu dengan menyatakan ya Allah, saya ini sangat cinta dengan perempuan itu ya Allah, dengan keponakan saya itu. Kemudian saya rayu dia, saya ini dia datang ya Allah. Saya dengan cara apapun saya rayu dia tidak mau, sampai datang masa paceklik. Kemudian dia datang ke saya kasih dia uang dengan perjanjian kalau you ngambil uang, you milik saya. Dan karena paceklik yang amat susah itu dia mau, karena itu untuk urusan keluarganya. Ketika perempuan itu sudah jadi milikku dan aku sudah mau menunaikan hasratku, kemudian perempuan itu bilang, tidakkah kau takut kepada Allah? Aku kemudian mengingat Allah SWT dan aku kemudian tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat terhadap dia, dan aku tidak menuntut apapun dari dia. Uang itu diberikan pada dia. Aku melakukan itu karena takut kepadamu, karena aku ikhlas ya Allah. Kalau amal itu kau terima ya Allah, bukakan burung batu itu diterima oleh Allah. Sepertiga pintunya naik. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Boleh kayak gitu. Boleh. Dan itu menarik ya, teknik apakah amal kita diterima. Kalau ternyata mau tutup, aduh, berarti baik kelas. Bahaya juga. Ya, tapi sebenarnya itu adalah cara kita untuk menunjukkan kondisi kita ini benar-benar bersyukur. Jadi salah satu cara doa kita dikabulkan oleh Allah adalah kita ini sungguh-sungguh berdoa. Motifnya, modelnya bisa macam-macam tiap orang. Bisa orang cukup dengan doa biasa, tapi gemuruh hatinya itu benar-benar menunjukkan dia butuh sama Allah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan dia butuh sama Allah. Kalau kita doa dengan tidak punya kesadaran tawadhu, makanya kan kita disuruh doa itu tawadhu'an wa khufya. Kita disuruh tawadhu benar DP bahasa Jawanya itu DP kepada Allah. Karena itu syaratnya. Karena kita kalau butuh benar, kamu benar-benar hamba dikasih oleh Allah. Nah kalau bagaimana orang bisa dikabulkan sebenarnya ya Allah, Allah waj'alna auladina, misalnya ya Allah jadikan anak saya yang soleh, amin. Dan tidak serius kayak gitu gimana? Karena kita tidak menunjukkan kesungguhan, pada orang lain aja kita tidak diterima kayak begitu. Nah minta dong saya bangun masjid tuh, ya dah itu tuh kayak benar-benar ada proposal yang baik, ya tertarik, kira-kira kayak begitu.
Tawassul dengan amal soleh tidak mengurangi keikhlasan, apalagi perbuatan itu sudah dilakukan dan itu boleh. Kalau berurusan dengan orang lain ceritanya. Saya itu Pak Habib, saya ikhlas benar saat itu. Nah ini ikhlas berarti ya, karena menunjukkan semakin kita tidak mengungkit amal itu dalam pengertian ketika kita berdealing dengan umat manusia, itu tanda biasanya kita ikhlas. Gak usah disebutlah, semakin kita tidak mengingat ya, semakin kita ingat, saya lupa kalau dulu pernah begini misalnya, wah itu kan hebat kalau kayak gitu. Saya tidak ingat-ingat lagi, itu pernah tapi sudah masa iya saya pernah bantu ya, wah itu hebat tuh, berarti itu sudah marfu amalnya, sudah irtifaknya. Ini untuk yang pertama, jadi tidak mengurangi keikhlasan orang yang melakukan tawassul dengan amal soleh. Yang kedua, memberi hadiah kepada anak. Memberi hadiah. Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba pasti orang langsung bisa lakukan. Dia di building ya, tidak bisa. Wah, jangan tidak punya target. Oke. Sekali lagi, ikhlas itu pekerjaan hati. Ukurannya tidak pada zahir sebenarnya. Zahir itu cuma indikasi, tapi tidak pasti merupakan refleksi dari apa yang dalam hati. Ini dua hal yang berbeda ya. Boleh jadi iya, boleh jadi itu mengurangi keikhlasan, tapi boleh jadi enggak juga, karena tergantung motif yang ada di dalam hati. Misalnya, kalau saya memuji anak saya, kemudian membangkitkan anak itu berarti wah saya hebat ya, saya sudah begini, saya begini. Kalau kita tahu anak kita itu menjadi bangga dengan apa yang dia lakukan, perbuatannya, dan kita tahu itu nanti pelan-pelan akan menjadi penyakit bagi dia, maka jangan lakukan. Tetapi kalau kita bangga terhadap anak, ngasih apa namanya, kamu bagus dan kira-kira gini, itu akan menjadi motivasi dia untuk meraih yang lebih baik lagi. Ya tentu itu tidak jadi masalah. Jadi yang paling pinter, yang paling bagus adalah kita harus tahu di mana posisi anak itu. Apakah dengan ini anak pujian itu menjadi dia makin membuilding rasa sombongnya, egoisme muncul atau enggak? Gitu harus diimbangi dengan sesuatu yang lain, dengan kesadaran dan segala macamnya. Karena tentu akan sangat berbeda treatmentnya terhadap anak dan terhadap orang dewasa. Mungkin karena orang kalau tidak pernah dipuji pun juga tidak pernah baik. Ya Rasulullah juga memuji para sahabatnya. Ya, bagi kamu surga, kamu baik dan segala macamnya. Ada banyak pujian Rasul terhadap para sahabatnya. Tapi juga ada banyak juga kritik agar tidak begini dan tidak begitu dan segala macam. Saya pikir tetap harus berimbang dengan supaya orang tua kita yang paling tahu kira-kira kondisi batin. Sesekali mungkin ya harus diingatkan untuk bersyukur ya bahwa kita ini tidak bisa beramal apa-apa kecuali karena Allah SWT. Dan sekali lagi baik buruknya tergantung dari penilaian dari orang tua yang tahu bagaimana state of mind-nya anak-anak kita. Saya nggak tahu kalau belum nyambul Pak. Itu ya. Yang ketiga, kalau ada orang non muslim, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap orang non muslim pun kita harus berbuat baik. Sudah terlalu banyak contohnya. Kalau berhubungan dengan non muslim yang sudah kejelekannya itu bersifat publik, misalnya merusak tatanan masyarakat, nah maka penyikapannya memang bisa berubah. Tapi kalau berurusan dengan pribadi-pribadi, yang terbaik amal yang dilakukan adalah balaslah kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena itu yang dicontohkan Rasul. Kalau kita lihat dengan Rasul, kadang-kadang orang keliru-keliru. Misalnya ada orang menyatakan kok gitu marah, Rasul dulu sama muslim aja dibilang orang gila segala macam, Rasul diam aja kok malah memaafkan. Ini mengambil sikap Rasul sepihak-sepihak. Ada kalanya Rasul itu baik, ada kalanya Rasul tegas, ada kalanya Rasul keras terhadap non muslim. Kapan? Lihat kasusnya.
Dan dari situ kita harus bisa menyimpulkan, jangan separuh-separuh. Ada Rasul terhadap orang yang nyakitin dia, ngasih kotor kepada dia, dan Rasul maafkan. Sepanjang biasanya kalau kita lihat dari sirah Rasul, sepanjang urusannya hanya pada diri Rasulullah SAW, Rasul pemaaf. Tapi kalau urusannya sudah pada urusan publik, ya, merusak tatanan Islam, membahayakan bagi masyarakat Islam, tegas sifatnya Rasul. Sifatnya Rasul. Itu yang terjadi pada Rasul. Sama lah dengan kita. Mestinya kita tiru adalah kayak begitu. Kalau tindakan orang-orang, contoh kecilnya kalau di Indonesia misalnya ada pastor yang, saya masih ingat kasus di Pasuruan dulu, yang nyebarin buku kecil isinya kayak circle study gitu, hasil penilaian dia tentang Al-Quran, dan itu memang disebarkan ke masyarakat. Yang kayak begini ini harus disikapi secara tegas, nggak bisa dimaafkan dalam konteks Allah. Kita serahkan sama Allah, kita doakan saja. Nggak bisa kayak begini ini, harus disikapi dengan tegas, didatangi dan segala macamnya, harus ada penyikapan yang tegas. Tapi kalau hanya orang datang kita ngajar orang Islam, ya harus kita sikapi dengan baik. Kalau kita bisa mujadalah dengan cara yang lebih baik, kita bisa debat dengan cara debatlah secara baik. Kalau nggak bisa debat, ya terima kasih, saya Muslim dan segala macam, ya gimana lah yang baik. Ya. Tidak boleh dengan kejelekan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, dakwahlah dengan akwal kita, dengan sikap kita. Berapa banyak orang menjadi Muslim tidak dengan omongan kita, tapi dengan sikap kita. Kira-kira kayak begitu bagi non Muslim, karena cara pandang kita melihat non Muslim itu mestinya harus cara pandang kasihan, karena mereka masih dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya, terakhir silakan Pak. Saya mau tanya, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi non Muslim. Teman dekat saya yang cuma secara lahiriah baik Islamnya, dia sholat, dia mengaji. Setelah 10 tahun pernikahannya, anak-anaknya oleh suaminya dibawa ke gereja dan dia tidak mampu menolong. Saya sebagai sahabatnya, dia cuma karena setiap kali minggu dibawa ke gereja oleh ayahnya. Padahal ayahnya waktu menikah Islam. 10 tahun setelah pernikahan, dia merasa mendapat hidayah untuk kembali lagi ke agama semula. Kalau Ustaz, gimana saya akan bersikap kepada anak saya? Bagaimana sikap kita menolongnya ya? Ini susah. Menolong itu harus sesuai dengan kapabilitas dan ability apa yang kita mampu terhadap dia. Masing-masing orang mungkin jawabannya bisa berbeda. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan bagi dia? Kita harus melihat diri kita. Kalau kita termasuk orang yang pinter untuk memberikan enlightenment dan ngajak debat secara baik, why not? Itu yang kita lakukan. Kalau kita termasuk orang yang bisa mempunyai celah hukum agar si ibu punya peluang untuk bersama anak dan segala macam, itu yang harus kita kerjakan. Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan bagi kebaikan dia, dan itu masing-masing orang akan berbeda-beda tergantung dari posisi dan kemampuan dia di dalam memberikan dukungan. Saya tidak tahu dan bisa merekomendasikan apapun, karena yang lebih tahu adalah ibu sendiri apa yang bisa saya lakukan bagi dia. Kalau mungkin kalau saya bisa lakukan adalah yang ngajak ngomong, dan itu yang bisa saya lakukan, itu yang saya bisa lakukan. Kalau di Indonesia mungkin akan lebih mudah kita deteksi ya, dan harus dilihat kecenderungan anaknya juga. Misalnya untuk bantu itu kan kita harus tahu bukan persoalan dulu, kita daftar dulu orang ini masuk Islam, masuk non Muslim dengan apanya, itu yang harus kita daftar. Case misalnya kayak di Indonesia, di wilayah Mopak dulu yang menjadi pusat kristenisasi tahun 90-an di Jawa Timur misalnya. Satu, karena kemiskinan, ternyata banyak orang miskin di sana yang nggak punya pekerjaan. Modus operandinya adalah karena kemiskinan, sebenarnya bukan karena rendahnya iman, tapi karena untuk sekolah mahal, nggak bisa sekolah itu untuk bayar SPP. Pihak gereja itu menyediakan sekolah gratis,
atau kasih beasiswa, tidak meminta menjadi Kristen. Tetapi orang itu kalau dibaikin, ya sekolahnya dibayari terus menerus, kemudian diundang sesekali ke gereja, pelan-pelan akan terbentuk. Nah, kalau kita lihat kayak begini, sebenarnya motif utamanya, problemnya adalah problem ini sekolah ini yang jadi masalah. Ya maka solusi terbaik adalah kentas anak ini dari sekolah. Baru setelah itu benahi iman dan segala macam. Jadi kita harus melihat per kasus untuk melihat menyelesaikan itu. Dan yang lebih tahu itu. Ya. Jadi apa kasusnya anak ini, di mana problemnya dan segala macam, baru kita list kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan untuk merebut hatinya kembali menjadi muslim. Dan in the end, hidayah Allah yang kasih. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hanyalah sekedar usaha saja. Jangan, karena apalagi bagi orang pendai itu, kalau sudah orang berpikir target itu kadang-kadang muncul sikap itu karena saya. Ya, itu penyakitnya biasanya penyakitnya. Nah, cara yang baik adalah kemudian meskipun harus punya target, tapi punya kesadaran juga bahwa semuanya ini karena Allah SWT. Agar apa? Kan tidak stres, tidak putus asa juga. Bedanya kalau orang tidak karena Allah adalah kalau tidak tercukupi target, mulai itu semangatnya menurun. Saya bangun Koluki, target saya adalah sebulan dapat segini, ini kok makin gak orang beli, tambah males misalnya. Kalau makin menurun, niatnya dibenahi lagi. Kolugas ini. Karena kayak begitulah kira-kira, kayak begitu. Ini yang contoh dari target. Dan Allah itu tidak melihat hasil kita, berhasil atau tidak berhasil. Allah itu melihat kita, melihat kamu usaha, itu yang dapat pahalanya. Jangan dikira yang dapat nilai itu adalah yang berhasil, enggak, yang usaha, yang dia mati-matian berusaha. Lihat, siapa yang hebat di mata Allah? Bukan tukang kebun yang kebunnya hebat itu. Tukang kebun yang meskipun jelek, tapi dia usaha terus. Karena sebenarnya kita ini dituntut usaha, bukan dituntut berhasil oleh Allah SWT. Berhasil tentu penting menjadi usaha kita, tapi oleh Allah itu nggak ada artinya mau berhasil atau enggak. Allah, bagi Allah nggak ada ukuran, tapi ukuran itu bekerja enggak. Itu yang paling penting. Sama dengan memberi hidayah, mengkonversi orang. Urusan terserah Allah SWT. Yang penting